Hai, jika kamu saat ini sedang berusaha untuk membangun satu kebiasaan baru, maka tips yang saya akan bagikan ini akan sangat membantu kamu. Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Buat kamu yang baru pertama kali join di channel ini, setiap harinya selalu ada video baru yang di-upload untuk membantu kamu di dalam mengembangkan diri. Topiknya bisa beragam, sehingga kamu bisa pilih mana yang kemudian sesuai dengan kebutuhan kamu saat ini. Nah, kita akan bahas apa yang akan kita ulas di dalam video kali ini, yaitu tentang bagaimana membangun sebuah kebiasaan baru dengan menggunakan satu tips sederhana ini. Jadi, setiap orang itu pasti ingin senantiasa dalam hidupnya itu ada kemajuan, ada peningkatan, dan setiap kemajuan, peningkatan itu harus dibarengi dengan sebuah perubahan terlebih dahulu. Kita hanya akan bisa mendapatkan sesuatu yang kita lakukan, kita usahakan. Dan selama ini, apa yang kita dapatkan sesungguhnya adalah buah dari apa yang kita usahakan, kita lakukan. Jadi kalau kita ingin bagaimana ada yang berubah dari apa yang kita dapatkan, maka tentu saja adalah ada yang harus berubah dari apa yang kita lakukan. Nah, termasuk di dalamnya adalah kebiasaan. Orang-orang yang sukses, yang kaya, yang memiliki banyak prestasi adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu di dalam kesehariannya, yang kemudian kebiasaan itulah yang akhirnya menjadi sebuah support system di dalam dirinya untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Ketika kita punya kebiasaan tersebut, maka secara sendirinya itu kita setiap harinya mulai diarahkan untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Para atlet, apa sih yang kemudian membuat ada atlet yang benar-benar berprestasi, ada atlet yang biasa-biasa saja? Maka tentu saja yang membuat seorang atlet menjadi atlet yang berprestasi adalah karena dia punya kebiasaan khusus dibandingkan dengan atlet yang dia nggak berprestasi karena ada kebiasaan yang berbeda. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Michael Jordan itu dikenal sebagai pebasket legendaris. Kenapa dia menjadi pebasket legendaris? Karena dia ternyata punya habit, kebiasaan di mana setiap harinya dia berlatih. Dan kebiasaan dia di dalam berlatih adalah dia selalu datang di lebih awal dibandingkan dengan teman-teman satu timnya datang berlatih. Kemudian dia selalu pulang lebih akhir dibandingkan dengan teman-teman satu timnya ketika sudah selesai berlatih. Kenapa? Karena dia punya satu kebiasaan bahwa dia harus melakukan sekian kali shoot ya saat dia latihan. Nah, itu adalah satu kebiasaan yang membuat seorang Michael Jordan itu menjadi pebasket legendaris. Nah, bicara tentang kebiasaan, satu musuh dari kebiasaan itu adalah, apalagi ya ketika kita ingin membangun sebuah kebiasaan baru, adalah yang namanya status quo atau kebiasaan lama. Jadi orang susah untuk move on, berpindah memiliki kebiasaan baru karena apa? Selama ini ada kebiasaan lama yang sudah lebih dulu ada dan dia sifatnya menjadi sebuah default, menjadi sebuah kelaziman kebiasaan, dan untuk mengubah itu memang tidak gampang. Nah, masuk ke inti dari pembahasan kita kali ini adalah ada satu teknik yang sederhana sekali itu yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin membangun sebuah kebiasaan baru dan terhindar dari kebiasaan lama atau hal yang tidak kamu inginkan lagi itu. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Salah satu goal yang biasanya orang miliki adalah ingin hidup sehat gitu ya. Jadi punya pola makan yang sehat. Misalnya terhindar dari
makan makanan yang berkolesterol tinggi, menghindari makan makanan yang mengandung gula yang banyak itu. Nah, biasanya ketika ingin mengubah pola hidup dari yang awalnya tidak sehat menjadi sehat, itu ada pertentangan di dalam diri. Contoh misalnya seperti ini. Kita awalnya adalah orang yang senang makan coklat misalnya atau es krim gitu. Tapi kemudian kita ingin bagaimana menghilangkan kebiasaan itu dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih sehat. Ya. Nah, biasanya yang terjadi adalah ketika kita ingin mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, saat kita berhadapan dengan yang lama tadi itu, kita akan bilang seperti ini. Misalnya nih, lagi ngumpul sama teman-teman dan kemudian teman kamu nawarin, "Yo, makan es krim yuk." Nah, jadi ketika ada tawaran makan es krim ini kan godaan itu untuk kembali kepada kebiasaan lama. Tapi kita ingin bagaimana agar tidak termakan oleh godaan itu. Nah, ada hal sederhana yang tanpa kita sadari itu bukannya kemudian membuat kita akhirnya bisa segera punya kebiasaan baru, tapi justru malah menjebak kita untuk kembali kepada kebiasaan lama. Apa itu? Jadi biasanya kalau orang nawarin seperti itu, kemudian kita bilang, "Wah, sorry bro, saya nggak bisa makan es krim. Saya nggak boleh makan makanan yang berlemak." Ya, seperti itu. Nah, tidak bisa makan, tidak boleh mengkonsumsi ini dan sebagainya. Umumnya orang melakukan hal itu, tapi ada satu teknik yang ini bisa kamu praktekkan. Jadi di situasi yang sama, kamu coba lakukan hal ini. Kamu tidak katakan kamu tidak bisa makan es krim, kamu tidak bisa makan gorengan, tapi katakan adalah kamu tidak makan gorengan, kamu tidak makan es krim. Nah, apa bedanya antara saya tidak bisa dan saya tidak? Ya, bedanya kan hanya di kata bisa ada atau tidak kan. Nah, tapi ternyata di dalam kepala kita itu punya dampak yang besar ya. Konsekuensinya beda itu antara mengatakan saya tidak bisa dan saya tidak. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Ketika kita bilang saya tidak bisa makan gorengan, maka sebenarnya di bawah sadar kita itu ada pertentangan di mana sebenarnya kita ketika mengatakan tidak bisa itu ada dalam satu konteks, oke, kenapa tidak bisa itu? Nah, ataupun saya tidak bisa itu dikarenakan sesuatu. Akhirnya otak akan kemudian mencari celah. Ya, mungkin saat ini tidak bisa, tapi coba deh saat yang lain. Ataupun misalnya, kondisi sekarang memang tidak bisa, tapi nanti di kondisi yang lain ada kemungkinan untuk besar untuk bisa. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu bilang, saya tidak makan es krim, saya tidak makan gorengan, yang terjadi apa? Ya, betul-betul itu berarti kamu menyuarakan apa yang menjadi nilai kamu saat ini, menjadi prinsip kamu saat ini. Dan itu oleh otak kita akan jauh lebih kuat untuk membangun kebiasaan baru. Nah, jadi ada satu riset berkaitan dengan hal ini yang dilakukan kurang lebih pada hampir 30-an ya, wanita muda yang juga ingin bagaimana bisa memiliki berat badan yang ideal. Nah, ternyata dari eksperimen ini, dari yang mereka mengatakan bahwa saya tidak bisa makan gorengan, saya tidak bisa makan es krim, saya tidak bisa makan coklat, itu hampir kurang lebih hanya 8% yang berhasil mendapatkan membangun kebiasaan baru. Sisanya gagal itu. Sebaliknya, mereka yang menggunakan kata saya tidak makan gorengan, saya tidak makan coklat, saya tidak makan es krim. Nah, mereka 80% itu berhasil diet, berhasil menurunkan berat badannya, berhasil mendapatkan kebiasaan baru. Ya, jadi seperti itu. Memang tips ini itu tidak 100% mutlak
akan berhasil. Kenapa? Karena setiap orang itu beda pendekatannya, beda treatmentnya, beda komitmennya pada prinsipnya. Hanya saja secara sains penggunaan kata saya tidak bisa dan saya tidak ini ternyata punya dampak besar di dalam diri seseorang terkait dengan bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Oke? Nah, sederhananya bagaimana nanti sekarang tipsnya? Mulai saat ini, untuk hal-hal yang ingin kamu ubah, ingin kamu hindari, ingin kamu minimalisir, ya kamu ganti kata saya tidak bisa, saya tidak boleh, saya tidak sedang, itu menjadi kata saya tidak terhadap apa yang kita inginkan. Nah, dengan kata yang lain, kita langsung bagaimana memutuskan ada satu nilai baru di dalam diri kita yang menjadi dasar dari bagaimana kita ingin punya satu kebiasaan baru. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Dan buat kamu yang mungkin punya pertanyaan terkait dengan hal ini, silakan tuliskan di kolom komentar. See you di video yang lainnya.